pengen deh bikin bakso kuah paling wah buat istriku. Bisa bro, Heroico Sapi formula baru dengan iga dan sumsum sapi serta 5 rempah pilihan. Bakso kuah jadi makin. Ya, kalau dari gambaran kamu sih seharusnya dalamnya nggak ada masalah. Masalahnya adalah double bechamel. Kamu lebih mending aku pakai apa enggak? Pakai. Pakai. Terus saya tambahin parmesan di sana, Chef. Bechamelnya saya isi mozzarella. Maksudnya di atasnya itu biar Rame ya. It's a Viking pie. ya boleh juga. Lu pelan. Aduh. Dewa, Ya, Chef. kenapa kamu nggak pakai molding yang kecil aja gitu? Nggak terlalu tebel kayak begini. Setelah di open baru saya kepikiran, Chef. Kamu kan pakai daging. Kalau mau bikin kayak Elsa tadi, kayak ini Dewa, kan yang paling bener tuh memang harusnya di braise. Cuman kan karena ada keterbatasan waktu, Iya. saya juga nggak apa-apa kalau kamu mau cheating dengan menggunakan presto. Seempuk mungkin. Habis itu, kalau mau simple, kamu masak lagi, kamu kasih stok atau broth, ada tomato peeled kan, kamu bisa campurin ke situ, dimasak yang baik, kamu kasih herbs yang baik, terus ini kamu pakai puff pastry, harusnya ini sangat membantu. Harusnya jauh lebih bagus. Jadi masih satu terlalu berat, kamu isi ke dalam situ ada kentang, ada bechamel, terus saya masih terlalu meaty, jadi meninggalkan aftertaste-nya itu agak kurang nyaman. Kemudian kombinasi dengan saus orange-nya pun, kenapa pakai orange? Nah, nggak tahu, Chef. Saya nggak, ya pas ke pantry ya saya kepikirannya orange. Ini Dewa. Siap, Chef. Harus gagal dan mengikuti pressure test ini rasa beli itu jadi hilang fokus, beli nggak tahu nih mau buat apa dan apa pikiran beli nggak tahu. Dewa, pressure test. Ya, Chef. Bukan waktunya coba-coba. Tadi waktu visit aku juga udah sempet nanya kan. Oh, iya. 2 kali loh saya nanya. Dewa yakin bikin ini? Iya kan? Terus saya nanya kenapa nggak bikin Balinese pie? Misalnya kamu cuma bikin ayam betutu aja, kamu taruh di pot, kamu taruh puff pastry. Kalau enak, tuh kita udah seneng. Apakah kamu pernah buat ini di rumah? Nggak. Jadi kita kelinci percobaan kan? Nggak. Iya dong, iya kan? Iya kan? Iya dong, kan nggak pernah nyoba. Terus coba-coba di sini. Terus masalahnya itu tadi pas masuk mulut ya Dewa ya. Oke, lupain deh kamu punya puff pastry di bawah tuh, belum mateng. Kamu taruh bawahnya itu udah kamu punya campuran yang nggak jelas terus kamu tutup aja, itu lebih mending pakai ramekin gitu loh daripada kamu blok. It's a blob. Begitu masuk mulut, wow, susah dijelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu sudah mencoba? Sudah, tapi pas masak aja, Chef. Pas jadinya belum. Ya udah kamu coba. Penting banget buat dicoba. Ini daging. Yang kecil aja, Chef. Enggak. Tadi saya makannya gede. Enggak, tadi saya kasih segini. Coba. Ya, Chef. Beli dikasih suapan yang besar. Ya, menurut beli sih aman-aman aja ya. Artinya ya bisa dimakan, nggak ada masalah. Cuman ya kalau dicampur saus ya nggak tahu nih rasanya gimana. Apa rasanya? Tepung, Chef. Sausnya enak. Dicampur sama... Saya nggak pernah makan, enak aja, Chef.
itu udah creamy, Berat. beledek gitu, beledek. Terus kamu kasih saus, itu kayak saus vitamin anak-anak, kamu tahu gak? Yang rasa orange. Saus vitamin anak. Waduh, Loh, itu vitamin penambah nafsu makan. Ya betul. Jadi kalau pakai itu semakin banyak makan. sorry Dewa. Ya nggak apa-apa. Itu horor. Oke, basically ini kamu cuman tepung kamu hangatkan dengan susu dan krim Krim nggak? Ru. rasanya. Oh ya. Seasoning tidak ada, cukup enak sih lebih tepatnya. Iya. Oke, thank you Dewa. Ya. Maaf, Chef. Beli ini di pressure test kali ini nggak fokus. Ya, beli minta maaf, Chef. Memang display hari ini mengecewakan dan kurang sempurna. Bunga, Setelah Dewa, aku dipanggil. Aduh, ini kira-kira bisa selamat gak ya aku? Di depan, di depan. Oke, Chef. Chef, aku tuh mau memberikan pieku langsung tanpa ada cetakannya di depan. Tapi kok aku disuruh ke depan, nge-unmold di depan, malah grogi aku, Chef. Nah ini salahnya orang tuh di situ. Diputer, sodok lagi sebelah lain. Pecahin tuh. Nah, Ini, makanya aku nggak mau nge-unmold di depan. Karena pasti Chef Junai aku malah gupu-gupui. Aku malah panik, Chef. salah angle. Spatula kamu salah angle. Aku benar-benar ekstra hati-hati dan pelan-pelan supaya kulit pieku ini nggak pecah-pecah ya. Tapi aku lihat-lihat, ya saat aku unmold itu ada pecahan sedikit. Semoga at least dia mateng ya. Itu apa? Ada saladnya, Chef. Arugula dan balsamic vinegar. oke Bunga, bikin apa? Yes. Beef pie, Chef. Dalamnya Jadi, apa aja? di dalamnya ada ground beef, saya saute sama onion, garlic, sama Ground herbs. beef ya? Ya. Lalu ada caramelized onion, sama saute mushroom. Lalu cheese-nya saya pakai feta cheese sama parmesan. Dan di dalamnya ada bechamel sauce. Nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya ini tart shell. So caramelized onion, beef sama Mushroom. Bunga, Yes, Chef. pertama, the dough sama. Ini bukan pie dough. Kamu bisa lihat sendiri itu pecah ambiar. Kalau saya bikin ini dulu, ini saya bakal dimaki-maki sama chef saya. Buang-buang bahan nggak bisa dijual. Kalau bikin pie, beneran pakai pie crust, oke? Oke. Jangan coba-coba pakai yang remah-remah. Kadang-kadang pie itu mengandung liquid, pecah ambiar, itu nggak bisa support isinya. Jadi please kalian ya, kalau kedepannya bikin pie lagi, pikirkan baik-baik crustnya, oke? Oke, Thank Chef. you, Sorry, Bunga. Chef. dalam dunia culinary itu sebenarnya kalau kalian sudah master, yang benar-benar terkenal, kalian mau kutak-katik apa juga bisa. Secara looks dan bukan rules yang wajib ya, tapi secara garis besar, biasanya kalau kamu savory pie, kamu pakai cetakannya yang round, yang Yang nggak bergerigi. bergerigi. Karena yang bergerigi, satu identik dengan tart, Oke. dua identik dengan sweet. Jadi sayang gitu loh. Untuk isian too heavy. Seasoningnya bisa ditingkatkan lagi, herbsnya. Oke, Chef. Thank you. Bunga, Yes, Chef. it's very beefy ya. Oke.
tidak ada keseimbangan antara kamu membuat ground beef dengan herbs yang kamu tambahkan ke dalam ground beefnya tersebut. Harusnya lebih wangi. Dan mungkin perbandingannya untuk di filling ini bisa dikurangi. Kamu bisa campurin dengan jamur misalnya ya. Jadi in terms of consistency, in terms of flavor, itu mungkin akan lebih baik. Dan di sini saya memerlukan sedikit acidity. Kamu tahu lontong oncom? Iya. Buras isi oncom? Oke, ya. Nah, sini. Ini yang saya lihat. Saya makan lontong oncom isinya kayak begini. Oke. Saya udah ngingetin tadi, di sini perlu sesuatu yang bisa mengikat Liquid. feeling kamu. Hati-hati ya. Chef. Thank you, Bunga. Thank you, Chef. Kalau dari komentar juri, ya aku 50-50 lah ya. Tapi at least aku tidak menyajikan orange sauce juga. Jonathan, Ketika dipanggil maju ke depan, aku tuh sebenarnya optimis banget ya. Meskipun warna itu kurang, tapi aku harap isi feeling yang aku cobain itu udah oke, bisa nyelamatin aku dari pressure test ini. Jadi ini classic chicken pot pie classic chicken pot pie. dengan cheese sauce ya. Cheese-nya is Gruyere sama Parmesan. Pakainya apa? Gruyere sama Parmesan. Iya, pakai roux. Pakai roux ya. Why? Saya kalau kayak gini, saya cukup krim sampai mendidih, parutan cheese, ngikat sendiri di bread. Pikiran kayak murni tadi, cuma kayaknya kurang. Di dalam chicken pot pie-nya ada green peas, carrot, onion saya saute dengan garlic, terus saya buat base bechamel. Ayamnya saya roast, jadi idenya kayak leftover chicken, roast kayak bagaimana roast chicken, ada paprika powder, herbs, onion garlic powder, terus saya potong-potong, dan saya campur dengan base bechamel. Ya, kalau dari gambaran kamu sih seharusnya dalamnya nggak ada masalah. Masalahnya adalah double bechamel. Kenapa nggak pakai loyang pie? Karena kayak kata Chef Jun, saya lebih ke sweet kalau loyang pie yang ada. Enggak, remakin yang lebih kecil, yang putih atau yang... Kok yang rustic, yang gede gitu. Belak-belakan aja ya. Kita terlihat ini pie crust kamu belum matang dengan baik. Ini masih pucat. Pucatnya juga bukan karena tidak di-brush, tapi memang belum terpanggang si crustnya itu dengan baik. Kamu perlu something gitu. Saya lihat kamu bake chicken, potongan-potongan chicken, terus kamu taruh di belakang kan, terus kamu suir kan. Itu seasoningnya masih kurang di chickennya ya. Tapi komponen dalamnya itu sebelum kena liquid daripada bechamel, dia juga harus sudah menyerap seasoning. Artinya si ayamnya tadi, karena kamu bukan dari roast chicken asli kan. Ini kamu idenya, seperti leftover roast chicken. Iya, Chef. Berarti di situnya potongan ayam tadi harusnya kamu seasoningnya harus kuat. Bahkan kalau saya tambahin sedikit chili powder. Saya pakai paprika powder. Paprika powder boleh tambahin chili powder lagi sedikit, ada yang tajam. Iya, Chef. Oke, saya tidak perlu sausnya. Kalau saya pribadi, ini bukan masalah sos kamu gagal ya. Saya tidak perlu sosnya. Iya, Chef. Thank you, Chef. Ya, Jonathan, sebetulnya secara flavor saya nggak ada masalah. Kemudian tekstur dari fillingnya dibanding dari beberapa teman kamu ini lumayan ya. Ketika kita potong pun dia masih tetap stay, masih ada shape-nya. Cuman untuk kerasnya, atasnya itu udah kelihatan banget. Warnanya masih pucat, kemudian teksturnya juga sama, masih agak sedikit barely under. Next time kamu kalau bikin lagi, ya seperti ini,
betul kata Chef Juna, ini kamu harus berani nambahin aromatik ke dalam masakan kamu ini. Karena ketutup semuanya sama krim. Ketutup semuanya, hilang. Ya, Chef. Makasih, Jo. Thank you, Chef. Jonathan, tadi di awal udah dibilangin, iya kan? Penempatan. 5 menit terakhir aku ke situ, terus masih di tengah. Padahal kan kalau mikir sebenarnya kan kamu cuma butuh atasnya doang. Pas 5 menit saya ke situ, kamu baru pindahin ke atas. Ya, Chef. Coba kalau dari pertama kamu udah taruh ke atas, berarti nggak ada problem underbake semestinya. Jadi guys please ya, kalau kita ngomong, kita ngasihin, itu juga kita pakai dipikir dulu gitu loh. Bukannya kita kayak asal-asal nggak ada obrolan terus kita ngomongin aja gitu ya. Jadi kalian juga terserah kalian deh mau nerima apa enggak. Itu all up to you. Kalau saya dulu masuk ke restoran kemana aja, itu kita ngerasanya tuh kita kayak lembaran putih. Kamu tau lembaran putih gak? Ngerti gak? Supaya ditulis apa aja, kita tuh bisa belajar lebih banyak. Kalau misalnya kamu udah oret-oretan semua, kita kasih tahu dan kamunya nggak mau terima, itu susah. Buat kita juga jelasin mau 1000 kali, mau 1.000.000 kali, juga itu susah gitu loh, ya. Kedua, pastry kamu juga, ini bukan buat pie. Maksud saya nih ya, tetap ini tuh crumbly-nya tuh crumbly banget. Coba kamu cari di buku pie, kamu pulang nanti, kamu cari ada gak di buku resep gambar mengenai pie, potongannya itu nggak bagus pie. Mau dia ditutup semuanya, itu harus potongannya bagus. Kalau pas kita potong aja gampang pecah, ada problem sama dough kamu, ya. Ketiga, ini personal buat saya, tapi menurut saya, kamu tidak bisa menyajikan ini kan meant to be share, segede gini, dan kamu mau taruh di tengah meja, ya. Kamu pakai cast iron, ini sangat bahaya. Kamu ngerti? Kalau kamu pilihnya yang bulat, tanpa gagang, lebih mending. Yang makan itu belum tentu ngerti dunia kuliner. Gimana kalau misalnya pas kamu serve ada anak kecil, dia main tarik aja. Kita aja kadang-kadang suka lupa. You have to think through, oke? Thank you, Jonathan. Thank you, Chef. Sebenarnya aku merasa sedikit kecewa karena masih banyak masukan untuk pie aku, tapi aku sedikit optimis karena aku merasa ada beberapa yang lebih buruk dari aku dan aku harap aku nggak pulang hari ini. Stephanie. Akhirnya giliran aku dipanggil maju ke depan. Aku jujur lumayan deg-degan karena mendengar komentar dari teman-teman yang lain, semuanya itu ya banyak banget plus dan minusnya.